Akan membahas terkait kasus pemerasan penonton konser musik DWP yang dilakukan oleh anggota polisi dan sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Baik Pak Yusuf, 3 dari 18 anggota kepolisian sudah dipecat, termasuk mantan Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Lantas Kompolnas memandangnya sejauh apa kasus ini? Apalagi ternyata dinilai kasus ini terorganisir karena adanya satu rekening yang menampung semua dana. Baik, dalam pantauan proses terhadap dugaan pelanggaran pemerasan terhadap penonton DWP oleh oknum anggota itu sudah dalam perjalanan beberapa majelis sidang Komisi Kode Etik telah memutus pemberian sanksi. Ada beberapa yang sudah selesai, ini terus kami pantau. Nah, ini terus kami pantau, sudah ada 5 oknum sudah selesai dengan sanksi yang berbeda-beda. Ini dulu. Nah, jadi kasus ini sudah dalam proses sidang Komisi Kode Etik. Ini kami terus pantau dan sidangnya terus kami hadiri hingga selesai. Tentu ini sudah responsif terkait dengan kasus dugaan pemerasan, tegas diproses, yang ada sanksi PTDH, ada sanksi demosi, yang 2 itu sudah PTDH, kemarin baru ada 1 di demosi selama 8 tahun, ada lagi sanksi administrasi patsus 20 hari, ada lagi demosi 8 tahun yang kelima. Jadi ini sudah tegas ini. Untuk selanjutnya terhadap yang lain masih terus akan berjalan, ini akan terus kami pantau. Nah, selanjutnya sebenarnya prosesnya nanti ya perlu kita sarankan ya proses pidananya bisa berjalan, tidak hanya sampai kepada proses etik, karena kalau dugaan pemerasan kan itu masuk delik pidana juga, tidak sekedar pelanggaran kode etik profesi sebagai anggota Polri. Itu mestinya. Baik Pak Yusuf, yang sangat disayangkan ini adalah mantan Dir Narkoba yang ternyata membiarkan tindakan anak buahnya yang dinilai bahkan ini adalah bagian dari kegiatan anak buahnya mencoba untuk tes urin kepada WNA-WNA ini dan kemudian akhirnya terlibat dalam kasus ini. Hal seperti ini apakah apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian atau Kapolri dalam hal ini supaya hal seperti ini tidak terulang kembali, anak bos yang mentolerir perbuatan melanggar etik anak buahnya? Ya, tugas pimpinan itu kan sebenarnya secara aturan menjalankan fungsi sebagai pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas ya pimpinan itu mengendalikan, memberikan petunjuk, arahan, perintah yang di dalamnya ada fungsi pengawasan melekat. Perintah dalam menjalankan tugas, misal pemberantasan narkotika, itu kan bagus. Nah, tapi ini harus diawasi gitu, agar tidak disalahgunakan kewenangan yang ada di dalam melakukan tugas pemberantasan narkotika, seperti terkait pada peristiwa DWP. Acara DWP itu ada tugas misalnya melakukan pencegahan, pemberantasan yang termasuk tidak hanya peredaran tapi penyalahgunaan narkotika menjadi penggunanya. Ini bagus, cuman kan ada disalahgunakan. Ketika itu diketahui atau pimpinan mengetahui adanya penyalahgunaan itu dibiarkan, ya maka sudah tepat dimintain pertanggungjawaban.
Namun ke depan tentu sekali lagi peran pimpinan di dalam mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota di bawahnya itu sangat strategis karena memiliki fungsi pengawasan. Tapi kalau fungsi pengawasan melekat itu tidak berjalan dengan baik, ya seperti inilah jadinya. Kita mau bilang apa, sekarang ya sudah diproses, ditindak tegas di dalam proses penegakan kode etik profesi Polri, yaitu resikonya tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat yang itu merupakan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan. Itu resikonya. Baik Pak Yusuf, selain 18 anggota Polri yang saat ini sedang menjalani sidang etik, menurut Anda dari Kompolnas apakah kemungkinan ada keterlibatan anggota Polri lainnya terkait dengan kasus ini? Sementara ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang sudah dalam proses kode etik ini 18. Tapi kemungkinan akan ada bertambah itu bisa saja. Tapi sejauh ini 18. Tapi kami sendiri tentu sekali lagi ya perlu proses pidananya itu berjalan juga, gitu, agar ke depan bahwa dalam soal ini tidak ada kompromi, tidak ada tolerir, bahwa di dalam pelaksanaan tugas untuk memberantas narkotika ya Polri tegak lurus menegakkan aturan. Tidak ada oknum lagi yang bermain-main di dalam menegakkan aturan. Misal dalam kasus DWP ini, diperiksa hanya menjadi modus yang itu untuk kepentingan tertentu yang itu pada saat ini kita sebut untuk melakukan pemerasan. Jadi perlu itu pidananya berjalan. Itu sebagai wujud ketegasan Polri di dalam menindak kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, apalagi kaitannya dengan pemberantasan narkotika. Baik, kita harapkan semoga institusi Polri bisa berbenah supaya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia bisa kembali tumbuh. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya telah berdialog bersama kami, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih.